guys, kembali lagi bersama aku. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini digunakan untuk menyesuaikan akun-akun dengan keadaan yang sebenarnya. Formatnya ada date, description, referensi, debit, dan kredit. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu perlengkapan yang terpakai selama bulan Desember sebesar 600.000. Di date kita isi dengan tanggal 31. Untuk jurnalnya, beban perlengkapan di sisi debit dan perlengkapan di sisi kredit. Karena ini pendekatan neraca, maka nominal kita masukkan nominal yang terpakai ya teman-teman. Soal selanjutnya, listrik, air, dan telepon yang sudah menjadi beban baru 980.000. Karena ini pendekatan laba rugi, jadi yang kita masukkan nominalnya yang tersisa ya teman-teman. Di neraca saldo setelah buku besar, kita mendapatkan bahwa beban listrik, air, dan telepon sejumlah 1.750.000. Maka 1.750.000 dikurangi dengan 980.000. Dan jurnal penyesuaiannya adalah listrik, air, dan telepon dibayar di muka di sisi debit, dan di sisi kreditnya beban listrik, air, dan telepon. Soal selanjutnya, peralatan disusutkan 10% dari harga perolehan. Maka cara menghitungnya adalah total di neraca saldo setelah buku besar, peralatannya sebesar 2.450.000, maka 2.450.000 dikalikan dengan 10%. Dan jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan di sebelah debit dan akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit. Selanjutnya, gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 500.000. Jurnalnya, beban gaji di sebelah debit dan utang gaji di sebelah kredit. Selanjutnya, ditaksir kerugian piutang selama bulan Desember sebesar 5% dari jumlah piutang. Cara mencarinya sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang di sebelah debit dan cadangan kerugian piutang di sebelah kredit. Soal selanjutnya, persediaan barang dagang akhir tahun sebesar Rp8.135.000. Untuk jurnal penyesuaiannya ada dua ya teman-teman. Yang pertama, merchandise inventory di sebelah debit, income summary di sebelah kredit, income summary di sebelah debit, dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk nominalnya, jurnal yang pertama kita isi dengan persediaan terakhir. Dan untuk jurnal yang kedua, kita isi dengan persediaan barang yang pertama. Bisa kita lihat di neraca saldo ya teman-teman. Untuk soal selanjutnya, berdasarkan perhitungan dilakukan, diperoleh hasil bahwa fade-in lebih kecil dibandingkan dengan fade-out, atau bahwa PPN masukan lebih kecil dibandingkan dengan PPN keluaran. Jurnalnya adalah fade-out di sisi debit, income tax payable di sisi kredit, dan fade-in di sisi kredit. Kenapa income tax payable disamakan dengan fade-in? Karena apabila fade-out lebih besar dibandingkan dengan fade-in, maka menjadi hutang bagi kita. Untuk nominal income tax payable, kita dapatkan dari fade-out dikurangi dengan fade-in. Dan untuk referensi kita isi dengan nomor akun ya teman-teman. Dan jangan lupa jurnalnya juga dijumlahkan. Selanjutnya kita masuk ke worksheet ya teman-teman. Worksheet ini berguna untuk memudahkan kita menyusun laporan keuangan atau memudahkan kita mengetahui laba atau rugi sebuah perusahaan. Untuk formatnya ada akun number, akun name, trial balance atau neraca saldo, adjustment atau penyesuaian, NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian, income statement atau laba rugi, balance sheet atau neraca. Untuk neraca saldo dan penyesuaian, kita tinggal salin ya teman-teman. Untuk di neraca saldo penyesuaian, maka kita lihat di neraca saldo dan di penyesuaian. Apabila di neraca saldo ada di debit dan di adjustment ada di debit, dan akun normalnya di debit, maka kita jumlahkan. Dan apabila ada di kredit, maka dikurangkan. Begitu juga dengan yang akun normalnya di kredit.
Jangan lupa setiap sisi debit dan kreditnya dijumlahkan ya teman-teman. Untuk mengisi income statement, kita salin yang dari neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu akun nominal atau akun yang berkepala 4 dan seterusnya. Dan untuk mengisi yang bagian neraca atau balance sheet, kita isi dengan akun real atau akun yang berkepala 1 sampai dengan 3. Dan setelah disalin, jangan lupa sisi debit dan kreditnya dijumlahkan ya teman-teman. Untuk mengetahui laba atau ruginya sebuah perusahaan, maka di income statement, nominal yang besar kita kurangkan dengan nominal yang kecil. Dan selisihnya kita bikin di bawah nominal yang kecil ya teman-teman. Maka hasilnya, sisi debit dan kredit akan balance. Begitu juga dengan yang di neraca atau yang di balance sheet. Di sini pada kolom yang laba rugi, di sisi debit memiliki nominal lebih kecil dan di neraca di sisi kredit memiliki nominal yang kecil. Maka itu disebut dengan laba ya teman-teman. Dan apabila di sisi laba rugi yang lebih kecil adalah sisi kredit dan di neraca yang paling kecil adalah sisi debit, maka dinyatakan rugi. Sekian dulu untuk videonya teman-teman, sampai jumpa di part berikutnya.